Gacor, Persija Jakarta bantai Barito Putra dengan skor cukup telak 3-0 di JIS. Gila, Persija Jakarta gokil kali malam ini, mainnya gokil. Persija Jakarta membuktikan dirinya sebagai raksasa, sebagai klub, salah satu klub terbesar di Indonesia. Persija Jakarta membuktikan diri bahwasanya mereka memang layak untuk menjadi juara. Persija Jakarta membuktikan bahwasanya mereka beginilah kualitas tim ibu kota. Persija Jakarta. Meskipun aku fans PSMS Medan, tapi mesti aku bilang pada pertandingan malam ini Persija Jakarta bermain sangat baik guys atas Barito Putra. Barito Putra sebenarnya juga sempat menciptakan beberapa peluang tapi masih gagal terus, masih kurang memaksimalkan peluang. Ya, tapi Persija Jakarta malam ini sungguh berada di atas level daripada Barito Putra. Memang pada malam hari ini bisa kita bilang bintangnya itu adalah Gustavo G. Gustavo G, G-nya apa? Gacor guys. Botak bukan sembarang botak ya. Botak bukan sembarang botak ini memang sangat mencuri perhatian seluruh pecinta sepak bola dalam negeri, khususnya supporter Persija pastinya. Kenapa? Ia berhasil melesahkan 3 gol ke gawang Barito Putra dengan cuma-cuma. Wah, ini Gustavo bukan sembarang botak ya. Dia itu menciptakan gol-gol yang berkelas. Terkhusus gol yang ketiga itu asli layaknya gol Mbappe yang biasa ia lesahkan ya. Aku masih ingat Mbappe mencetak gol seperti Gustavo itu adalah ketika melawan Bayern Munchen ke gawangnya Neuer guys. Gila, ini Gustavo G ini bakalan bisa jadi top skor sih menurut aku ya. Dia itu punya masa depan cerah kayaknya di Persija Jakarta. Dia itu kan sempat main di Arema juga, tapi ketika di Persija Jakarta ini khususnya di awal musim ini baru sekali main tapi langsung sudah mencetak hat-trick guys. Ditambah lagi usia daripada si Gustavo ini tergolong masih di usia prime ya guys ya. Pemain asal Brazil ini sudah berumur 28 tahun dan memiliki tinggi badan 1,85. Pantasan bisa kita lihat gol pertama itu tidak lepas gara-gara memang postur tubuhnya yang tinggi sehingga memudahkan ia untuk melesahkan gol. Walaupun sempat ada reflection, ada pantulan ya daripada pemain daripada Barito Putra guys. Tapi yang jelas malam ini malam Minggu, malam yang sangat-sangat bahagia untuk The Jackmania yang sukses mengamankan 3 poin. Dengan hasil ini Persija Jakarta menempel rival abadinya yaitu Persib Bandung bersama dengan PSM Makassar yang juga menang 3-0 atas Persis Solo. Wah, ini sangat seru ya antara persaingan antara ketiga tim ini. Kita juga masih menanti tim-tim lain yang belum bertanding. Semoga aja kembali lagi terjadi hujan gol. Asik ya gitu kalau misalnya kita tuh nonton bola banyak golnya. Kayak tadi malam tuh Persib Bandung. Persib Bandung menang lawan Biak 4-1. Banyak golnya. David da Silva cetak 2 gol. Baru Ciro juga cetak gol dan assist. Kemudian juga Persija malam ini main 3 gol. Gustavo lagi banyak cetak gol lagi. Pokoknya golnya banyak. Kayak kemarin tadi juga Makassar menang juga 3-0. Wah, cetak gol lagi banyak. Pokoknya kalau banyak golnya enak kita nontonnya ya kan. Oke, baru selanjutnya kita bahas dulu pada si Gustavo. Memang Gustavo ini bisa jadi salah satu pembelian tersukses ya bisa kita bilang untuk Persija Jakarta meskipun di awal musim. Semoga aja bisa konsisten nih si kawan ini mempertahankan performanya. Jangan sampai di awal musim dia gacor tapi di akhir musim gak gacor kan, apalagi melempem. Tapi aku yakin Gustavo Cena bukan ya Gustavo Cena pemain PSMS. Gustavo ini Almeida ini betul-betul bakalan bersinar sih menurut aku ya. Melihat daripada cara dia bermain yang begitu tenang dan sering merepotkan lini pertahanan daripada Barito Putra, aku yakin dia ini bisa menjadi striker gacor Persija seperti Persija memiliki Simic di awal-awal kepemilikannya. Simic dulu juga ya sebelum dengan sekarang ya, maksudnya kalau dibandingkan sekarang ya Simic sudah menurun performanya. Tapi kalau dulu awal-awal Persija memiliki Simic, wah gila guys. Simic itu striker yang paling mematikan dan paling menakutkan pada zamannya guys. Sulit orang untuk menghentikan Simic karena memang postur tubuhnya yang bagus dan memiliki skill yang di atas rata-rata. Nah, aku melihat
sosok Simic yang dulu ketika bergabung dengan Persija ada di sosoknya si Gustavo ini guys, Gustavo Almeida. Semoga aja Gustavo Almeida bisa konsisten sehingga bersaing untuk menjadi top skor dengan strikernya Persib Bandung, David da Silva guys. Ini ada 2 botak nih guys. Kira-kira 2 botak mana yang lebih berkelas, kan? Untuk sementara botak Persija unggul 3 gol. Botak Persib Bandung 2 gol. Ini menarik untuk melihat di pertandingan selanjutnya botak mana yang lebih konsisten dan botak mana yang lebih gacor. Untuk Simic sendiri bisa kita lihat ya, setelah melihat Simic bisa tersenyum lebar ya, apalagi ketika melihat Gustavo, melihat pemain-pemain yang lain, kayaknya kita tuh agak senang melihat Simic udah mulai bisa senyum gitu guys. Maka dari itu marilah kita untuk support Simic. Simic itu sebenarnya butuh support, bukan butuh makian, cacian gitu, enggak ya, janganlah. Apalagi ini kan Simic juga pernah menjadi bagian jaya-jayanya Persija Jakarta. Simic juga sudah banyak kontribusi untuk Persija Jakarta. Maka dari itu ya marilah kita support Simic, karena sebelum adanya Gustavo, Simic itu kan menjadi andalan dulunya. Nah sekarang Simic memang lagi di bawah perform ya. Semoga aja dengan hadirnya Gustavo ini memicu Simic untuk tampil lebih baik lagi. Karena kalau misalnya ada 2 striker, mungkin satu yang bagus, satu lagi mungkin belum bagus, itu akan jadi motivasi sendiri bagi striker yang belum bagus ini untuk mengejar performa daripada kawannya atau tandemnya guys. Nah kemudian itu ada Rico Simanjuntak, Rico Lubis pula mau bilang ya kan. Rico Simanjuntak ini juga betul-betul menjadi pembeda di pertandingan malam ini ya. Terlepas daripada gol hat-trick yang dilesakan oleh Gustavo, tapi kita mesti apresiasi juga atas effort yang diberikan oleh si Rico Simanjuntak kepada Persija Jakarta malam ini guys. Bisa kita lihat Rico Simanjuntak memberikan sebuah assist matang sehingga membuka keran gol pertama untuk Persija. Itu merupakan hasil kombinasi daripada Witan dan Rio Matsumura yang berawal dari 1-2-1-2 mereka. Kemudian Witan memberikan umpan kepada Rico dan Rico memberikan umpan crossing kepada si Gustavo, yang dimana Gustavo meskipun dihadang oleh back lawan tapi ia menang duel udara guys. Memang postur tubuh si Gustavo ini memang menjulang tinggi dan dia memiliki heading yang cukup bagus. Kadang ada juga orang yang punya badan tinggi tapi heading nggak bagus. Nah ini Gustavo punya heading, punya postur tubuh bagus, heading juga bagus guys. Sehingga ya meskipun ini golnya tidak sempurna karena sundulan dia, karena ada pantulan juga, tapi ini juga patut kita apresiasi karena berhasil melesahkan sebuah gol guys. Ini penempatan, dia dapat mengambil bola aja dari sundulan dari operan Rico juga, itu udah keren banget si Gustavo guys. Jadi kita mesti apresiasi bukan hanya Gustavo tapi juga Rico Simanjuntak karena sudah memberikan 1 assist. Dan Rico Simanjuntak juga memberikan kontribusi untuk sebuah penalti. Karena Rico Simanjuntak lah, makanya Gustavo bisa mencetak gol keduanya. Yang mana hasil daripada gocekan di Rico kemudian memberikan umpan tapi mengenai tangan Barito, backnya Barito. Ya walaupun sempat ada terhenti sebentar karena dicek VAR, dan VAR betul-betul memberikan hasil yang sangat fair kepada kedua tim. Inilah gunanya VAR. Karena kalau misalnya nggak ada VAR ini kayaknya pasti ini akan missing, akan terlewati. Tapi karena ada VAR sehingga keadilan pun terjadi. Maka dari itu 2-0 untuk Persija Jakarta. Sehingga Gustavo mencetak 2 gol. Nah, Gustavo tidak henti lagi mencetak gol. Ia kembali lagi mencetak gol untuk golnya yang ketiga melalui gol ala Mbappe, guys. Nah, ini betul-betul gol berkelas yang dilesahkan oleh si Gustavo, guys. 3-0 Persija Jakarta menang atas Barito Putra sehingga menempel ketat Persib Bandung di puncak klasmen. Nah, terlepas daripada performa Gustavo yang bagus tadi malam, guys, kita juga mesti apresiasi Rizky Ridho, guys. Rizky Ridho ini betul-betul back timnas yang membuktikan bahwasanya ia layak sebagai pilihan di lini belakang timnas, guys. Pemain utama timnas kita yang paling tenang, ya memang Rizky Ridho. Terbukti Rizky Ridho mengawal lini pertahanan Persija Jakarta itu betul-betul tenang, lugas, kepemimpinannya juga mantap. Pokoknya Rizky Ridho ini udah levelnya itu bukan lagi main di level Indonesia sih, bisa aku bilang, guys. Dia tuh udah nggak cocok lagi main di Liga 1. Dia tuh wajib main di Liga luar negeri, guys. Karena memang Rizky Ridho kalau misal kita lihat tadi malam itu mainnya, itu seperti kita melihat
sebuah Ruben Dias, ataupun bisa kita bilang juga seperti Rio Ferdinand gitu ya. Memang betul-betul tenang dia mengawal ini pertahanan daripada Persija Jakarta. Mesti kita apresiasi, Rizky Ridho itu GG banget mainnya, tenang, pokoknya udah beda lah levelnya. Selanjutnya kalau kita bahas juga Rio Matsumura. Nah, Rio Matsumura ini juga kayak ada apa dengan Rio Matsumura ini, kayak agak masuk angin kawan ini ya, kayak angin-anginan karena banyak bola itu terlepas daripada si Matsumura semua guys. Bahkan banyak yang salah passing lah. Rio Matsumura ini seperti belum kelihatan tajinya seperti sebelum-sebelumnya. Ada apa dengan Matsumura? Atau mungkin karena pengaruh rumput juga ya, mungkin Rio Matsumura belum bisa perform guys. Tapi yang jelas Rio Matsumura memang hari ini bukan harinya, terlihat sekali belum lepas mainnya. Tapi aku yakin Rio Matsumura pasti tetap bisa memberikan kontribusi nyata untuk Persija. Kita udah tahu Rio Matsumura ini punya potensi guys. Sehingga mungkin ini masih pertandingan yang pertama, tapi aku yakin di pertandingan-pertandingan selanjutnya Rio Matsumura akan menunjukkan kualitas dan tajinya sebagai salah satu pemain yang bagus di Liga 1 ini guys. Selanjutnya kita salvok ya sama bisa kita bilang Stadion JIS ini ya. Sebenarnya JIS ini cakep guys, cakep. Tapi nggak tahu dengan kok bisa tadi lapangannya kok kayak gitu ya rumputnya. Kita nggak tahu ya, mungkin sebelumnya udah bagus mungkin rumputnya, tapi diganti-ganti. Jadi mungkin rumputnya jadi kurang terlihat indah gitu ya. Tapi aku meskipun itu kekurangan JIS, tapi aku mesti apresiasi ya masalah penerangan JIS. Sumpah itu lampu di JIS itu seakan-akan kita kalau nonton itu nggak nampak itu mainnya malam guys. Bahkan kayak nampak itu mainnya itu main siang atau main sore. Saking terangnya itu lampu atau penerangan yang di lapangan Stadion JIS guys. Pokoknya aku suka melihat permainan Sriwijaya, melihat permainan Persija malam ini. Bagus mainnya, umpan-umpan pendek, umpan-umpan cepat gitu ya kan. Kemudian memberikan umpan-umpan crossing yang manja, yang mana betul-betul di situ ada striker andalannya Gustavo, bukan Gustavo Cena ya, Gustavo Almeida ya. Finishingnya juga berkelas, ditambah lagi lini pertahanannya juga solid yang dikawal oleh Rizky Ridho. Kita patut apresiasi juga penyelamatan daripada sang kiper Andre Tani. Wah, pokoknya semua bermain bagus lah. Hanya saja memang ada beberapa pemain asing yang masih melempem ya, masih belum sesuai dengan kualitas, atau bukan sesuai dengan kualitas, sesuai dengan ekspektasi daripada supporter Persija Jakarta. Aku tahu pasti kalian mikir gitu juga. Oke, pokoknya itulah dia ya. Thank you udah nonton. Yang penting semoga Persija Jakarta juga konsisten sehingga bisa berprestasi ke depannya. Ya, semoga aja mainnya Gustavo ini konsisten terus ya kan, biar bisa jadi top skor. Seperti itu guys. Oke. Menarik untuk melihat dua botak Persija dengan botak Persib Bandung, siapakah yang akan menjadi juara, menjadi top skor, dan siapakah yang akan menjadi juara. Oke, mungkin ini aja yang dapat aku sampaikan. Komen di kolom komentar gimana menurut kalian tentang pertandingan tadi malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.